Inso Kimbert dan Steve de Sacer. Nah, keduanya ini merupakan direktur eksekutif dan peneliti senior di lembaga Nirbala, nah yang disebut Bri Family Therapy Center atau BFTC. Nah, itu di Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Nah, SFBC ini tuh berbeda dengan terapi-terapi konvensional dengan menjauhkan diri dari masa lalu menuju yaitu masa sekarang maupun masa depan. Nah, SFBC ini merupakan salah satu pendekatan konseling postmodern dengan mengedepankan keberdayaan konseli untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Asumsi dasar SFBC. Yang pertama, individu memiliki kemampuan untuk menciptakan sendiri solusi atas masalahnya. Yang kedua, terapi berfokus kepada menciptakan atau mengkonstruksi solusi daripada berbicara mengenai masalah. Yang ketiga, perubahan-perubahan kecil dapat membuka jalan bagi perubahan-perubahan lain yang lebih besar. Yang keempat, tidak ada masalah yang datang setiap saat, selalu ada pengecualian yang dapat dimanfaatkan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah membantu konseli dalam mengadopsi pergeseran sikap dan bahasa dari berbicara mengenai masalah menjadi berbicara mengenai solusi. Yang pertama, yaitu pada tahap awal, konselor membangun kondisi yang kolaboratif dan fasilitatif. Lalu, konselor memulai pembicaraan topik netral dan menjelaskan dahulu proses konseling kepada konseli. Yang kedua, pada tahap kedua, konselor memberikan kesempatan kepada konseli untuk memaparkan masalah-masalah yang dihadapinya yang dimana dimungkinkannya adanya solusi. Pada tahap ini, konselor mendengarkan secara cermat dan penuh perhatian dari jawaban-jawaban konseli terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh konselor. Lalu yang ketiga, konselor berkolaborasi dengan konseli dalam membangun tujuan-tujuan yang dibentuk secara spesifik dengan baik dan secepat mungkin. Lalu yang keempat, konselor menanyakan kepada konseli mengenai saat di mana masalah itu sudah tidak ada atau saat masalah tersebut terasa agak ringan. Nah, pada tahap ini konseli dibantu untuk mengeksplor pengecualian dengan penekanan yang khusus pada apa yang mereka lakukan untuk membuat keadaan peristiwa-peristiwa itu tersebut terjadi. Lalu yang kelima, pada tahap akhir, di akhir setiap percakapan, konselor dan konseli membangun solusi. Nah, di sini konselor memberikan konseli umpan balik atau kesimpulan, serta memberikan dorongan-dorongan atau motivasi dan menyarankan apa yang konseli dapat amati atau lakukan sebelum sesi berikutnya yang lebih jauh untuk menyelesaikan masalah mereka. Pertama adalah teknik scaling. Teknik scaling adalah teknik di mana konseli diminta untuk memberikan penilaian dari skala 0 sampai 10 untuk nilai yang paling baik hingga nilai yang paling buruk. Kegunaannya adalah untuk konseli lebih mudah mengekspresikan apa yang terjadi kepada dirinya dengan cara skala tersebut. Yang kedua adalah teknik exception. Teknik exception merupakan teknik yang akan mengungkap pengalaman masa lalu dalam hidup konseli ketika konseli pantas untuk mempunyai harapan atas masalah tersebut. Jadi pada teknik ini, konselor menanyakan pertanyaan exception untuk mengarahkan konseli pada saat permasalahan tersebut tidak ada. Yang ketiga adalah teknik miracle. Teknik miracle adalah pertanyaan yang mengarahkan klien untuk membayangkan kemungkinan solusi yang dapat dilakukan konseli ketika masalah-masalahnya hilang, serta mengidentifikasi bagaimana klien menciptakan solusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Fitri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi ada kuliah? Ada. Kira-kira ada keperluan apa ya Bu Fitri untuk menemui Ibu? Saya ingin menceritakan masalah saya dulu. Kira-kira permasalahan tentang apa? Sementara kan serba online dan sekarang kan sudah banyak tugas. Dan saya itu malas mengerjakan tugas, sukanya ngulur-ngulur waktu. Dan sukanya mengumpulkan tugas itu mepet. Dan saya itu pengen mengurangi rasa
malas saya setidaknya kurang sedikit saja Bu. Jadi pengen biar tugasnya itu dikerjakannya nggak mepet. Kalau mepet kan nanti kan Devi Fitri itu mengerjakannya nggak maksimal gitu ya, jadinya kayak keteteran gitu. Oh ya baik. Jadi di sini kan ibu punya ini ada beberapa emoticon, ada emoticon 10 emoticon ya. Ini tuh kayak rating gitulah. Jadi perasaan malas Devi Fitri itu ada di angka emoticon berapa sih? Ada di angka 8 Bu. Oh, angka 8. Kira-kira kenapa Devi Fitri menyebutkan alasan Devi Fitri untuk memilih angka 8 itu? Angka 8. Kenapa saya memilih angka 8? Sesuai emotikonnya itu kan emotikon sedih Bu. Dan saya itu merasa sedih karena mengerjakan tugas itu sukanya mepet waktu. Dan saya itu sukanya kalau mengerjakan tugas mepet waktu itu kayak keteteran loh Bu. Jadi hasilnya kan tidak maksimal. Jadi saya itu merasa sedih Bu. Ya, nilainya pun jadi nggak bagus gitu ya. Iya. Ya gini, jadi bayangkan kalau misalnya ya ibu itu punya sebuah kantong ajaib gitu. Jadi kamu tuh bisa meminta apapun dari kantong ajaib itu. Kira-kira apa yang Dek Fitri mau minta dari apa ya yang diinginkan dari Dek Fitri dari kantong ajaib itu? Saya ingin menghilangkan rasa malas saya Bu. Oh baik, jadi selama ini Dek Fitri itu udah melakukan apa sih untuk mengatasi permasalahan malasnya Dek Fitri itu? Saya itu memasang alarm di HP. Jadi kalau misal waktunya mengerjakan tugas itu alarm akan berbunyi. Tapi jika alarm berbunyi saya cuma mematikan alarmnya terus nggak ngerjain tugas. Jadinya ya ngulur waktu lagi. Oh, tapi itu udah sebuah usaha yang bagus ya Dek Fitri. Cuman usaha itu belum juga berhasil gitu. Jadi apakah sebenarnya itu tugas itu ada setiap saat atau sebenarnya Dek Fitri itu ada waktu senggang untuk tanpa mengerjakan tugas gitu, ada waktu bersantai seperti itu atau sebenarnya itu tidak ada waktu bersantai sama sekali? Kalau tugas itu sebenarnya nggak setiap waktu ada. Cuma kalau ada waktu senggang saya itu dimanfaatkan untuk bersantai. Dan kalau sudah ada mepet deadline itu saya merasa kesulitan. Merasa kesulitan. Jadi sebenarnya itu tugas yang memberatkan Dek Fitri itu yang membuat kesulitan gitu ya, merasa tugas itu menjadi beban seperti itu. Jadi sebenarnya itu kan kesulitan itu datang itu memang wajar ya. Terus kita tuh harus tetap melewati kesulitan itu, kita nggak boleh menghindar dari kesulitan itu. Bukan berarti kesulitan berarti kita harus menjauhinya, itu enggak seperti itu. Jadi nanti Dek Fitri itu harus tetap semangat untuk melalui kesulitan tersebut seperti itu. Apa mungkin Dek Fitri itu punya hobi apa yang bisa kira-kira tuh bisa membuat merefresh otak Dek Fitri gitu? Ada Bu, ketika saya bernyanyi dan bermain musik. Dek Fitri itu hobinya bermain musik gitu. Jadi itu juga bisa digunakan sebagai alternatif juga. Kalau misalnya tadi itu kan Dek Fitri udah mencoba untuk membuat alarm tapi ternyata itu tidak efektif. Jadi itu ada salah satu alternatif juga. Misalnya Dek Fitri lagi mengerjakan tugas malah atau mau memulai mengerjakan tugas ternyata Dek Fitri itu merasa suntuk, merasa saya malas sekali sih. Nah, itu bisa dimulai dengan menaikkan mood Dek Fitri terlebih dahulu dengan bermain musik, dengan bermain gitar, dengan bernyanyi seperti itu. Baru nanti Dek Fitri harus membulatkan tekad untuk mengerjakan tugas seperti itu. Apa sampai sini Dek Fitri paham? Paham banget. Ya, untuk kedepannya bisa mencobanya. Alhamdulillah saya sudah paham dan saya akan mencobanya Bu. Seperti menonton YouTube dan melihat panutan-panutan yang bisa menjadi panutan. Seperti itu. Sekarang ternyata sudah tidak terasa waktu udah mau habis. Ibu juga udah mau rapat lagi. Jadi kira-kira ini konseling bisa dicukupkan? Bisa Bu. Ya, terima kasih. Mungkin nanti kalau misalnya Dek Fitri ada apa-apa lagi, Dek Fitri bisa langsung menemui ibu saja seperti itu. Terima kasih Bu sudah mendengarkan masalah saya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.